Semua bisa kena. Itulah kampanye yang disampaikan dalam rangka untuk melakukan penolakan terhadap RKUHP. Kita tahu dalam waktu dekat RKUHP akan segera disahkan menjadi undang-undang, dan kita masih melihat ada banyak pasal bermasalah di dalam RKUHP. Pasal-pasal bermasalah yang akan berpotensi untuk memenjarakan, mengkriminalisasikan mereka yang sedang berjuang, mereka yang bersikap kritis, mereka yang melakukan protes terhadap sebuah kebijakan. Dan oleh karena itu, penting bagi kaum buruh juga untuk terlibat dalam aksi protes penolakan terhadap RKUHP. Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan apa yang menjadi dasar atau alasan dari gerakan buruh ikut dalam protes penolakan RKUHP, kita akan terhubung dengan Dian Septi Trisanti. Dia adalah Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, FSBPI. Bersama Dian, kita akan mengulik lebih dalam tentang apa yang menjadi dasar atau alasan kita dalam penolakan RKUHP. Banyak orang di luar sana mengatakan bahwa menjadi buruh ya bekerja saja dengan baik. Menjadi buruh ya fokus saja pada permasalahan yang ada di pabrik dan di tempat kerja. Tetapi apa yang disampaikan Dian itu melampaui batas, melampaui dinding pabrik. Karena buruh tidak lagi bicara tentang tempatnya bekerja, tapi buruh juga berbicara tentang bangsa dan negara. Dalam kaitan dengan hal ini, memastikan agar ruang demokrasi tetap terjaga, memastikan agar hak buruh, hak masyarakat untuk melakukan protes bersikap kritis itu bisa dijamin oleh konstitusi. Dan itu semua bisa diwujudkan manakala pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP bisa dihilangkan. Pertama-tama, dengan adanya RKUHP itu semua bisa kena. Semua bisa kena itu artinya bukan hanya kelompok demokrasi gitu ya atau aktivis HAM gitu, tetapi juga gerakan buruh. Kenapa? Kita ingat bahwa gerakan buruh itu mempunyai sejarah panjang dalam menyampaikan aspirasi itu melalui mogok, unjuk rasa gitu ya. Dan kita ingat pada tahun 2015 ketika menolak PP 78 itu 26 aktivis dikriminalkan gitu. Itu karena dianggap melewati jam malam. Nah, RKUHP itu mengatur dan menghambat kebebasan berekspresi karena dia mengatur tidak boleh, harus dengan surat izin. Gitu. Jadi aksi itu harus dengan surat izin. Nah, kita tahu kalau selama kita aksi itu hampir nggak pernah kita itu diberikan surat izin gitu. Jadi kita cuma dapat tanda terima, tanda tangan, dan itu tanda terima dari surat kita sendiri gitu ya. Dan kalau bukan, jadi artinya bukan hanya surat pemberitahuan gitu, tapi juga surat izin. Nah, ini menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat dan punya potensi untuk dikriminalisasi. Padahal dengan adanya undang-undang ITE itu kita sudah sangat rentan untuk dikriminalisasi gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah soal pasal penghinaan terhadap presiden, juga penghinaan terhadap pejabat pemerintahan ya. Nah, ini juga sangat rentan untuk mengkriminalkan siapapun yang mengkritisi presiden. Padahal presiden sebagai yang dipilih oleh rakyat gitu ya, lewat pemilihan presiden atau pilpres atau juga pejabat dan pemerintahan itu mengemban amanat rakyat gitu, dan memang harus dikontrol atau diawasi dalam pelaksanaannya oleh rakyat. Rakyat ini siapa? Rakyat ini adalah kita gitu. Nah, kalau kemudian kita ketika mengkritik berpotensi untuk dikriminalkan ya ini artinya sedang membungkam kritik gitu. Nah, ada juga problem-problem yang lain gitu ya. Tapi kita tahu bahwa ini bisa menghambat proses demokratisasi kita dan proses kita untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, selanjutnya juga pasal ini ada pasal-pasal bermasalah yang lain adalah misalkan tentang soal penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, ini juga bermasalah. Kenapa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam ilmu pengetahuan atau dalam sejarah dunia itu ada loh negara yang bernama Uni Soviet yang kemudian terpecah, dan ada Rusia gitu. Di sana ada di dunia ini gitu ya, ada yang namanya teori-teori gitu ya, baik sosiologi ataupun teori ekonomi, yang di situ ada Karmak di situ, ada Lenin di situ, ada Mao Zedong di situ gitu. Jadi ketika pasal ini ada,
itu juga jadi blur. Jadi blur itu maksudnya begini, apakah ketika kita belajar gitu ya sejarah dunia gitu ya, yang tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa seorang Karl Marx itu pernah lahir di dunia dan dia melahirkan Das Kapital gitu ya, terus kemudian pernah lahir Uni Soviet yang bahkan bertarung dengan Amerika Serikat untuk menerjunkan manusia pertama kali di bumi gitu, di apa planet lain gitu ya, di Mars, di bulan sorry. Nah itu uh, kalau kita belajar Perang Dunia Kedua, ada Uni Soviet di sana, ada tentang Marxisme-Leninisme di sana gitu. Blurnya adalah apakah kita kemudian membaca membaca ilmu pengetahuan sejarah terkait Marxis-Leninis langsung kemudian dituduh disanksi gitu ya, dituduh sebagai yang anti Pancasila. Indikator sebagai anti Pancasila itu apa? Gitu. Indikatornya apa? Kan nggak jelas. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk membungkam kritik masyarakat, dan kita pernah dalam masa terutama gerakan buruh ya diidentikan dengan tanda kutip komunisme gitu ya, ketika kemudian kita berdemonstrasi atau mogok pertama kali gitu ya dalam sejarah perburuhan, itu kan dengan mudah dituding sebagai komunis, dengan mudah dituding sebagai anti Pancasila gitu ya, kalau perlu anti Tuhan gitu, dan dikriminalkan atau bahkan diculik, dibunuh, dan itu pernah terjadi dalam sejarah bangsa kita. Nah, itu sangat mudah untuk dipakai mengkriminalkan kita gitu. Nah, selanjutnya adalah soal pasal perzinahan. Nah, ini juga membuka peluang persekusi gitu. Aktivitas seksual yang dimaksud itu juga tidak jelas, dan itu membuka ruang main hakim sendiri bagi masyarakat kita gitu. Jadi apa untungnya negara mengatur bahkan sampai ke ranah privat gitu, istilahnya sampai mengatur aktivitas seksual warganya, warga negaranya diatur, pegangan tangan diatur, ya kan, punya keras atau gebetan diatur gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau berkirim surat cinta gitu kan, kencan berdua nonton film di bioskop itu juga diatur gitu. Nah, eh, ini adalah karakter sebuah negara yang tidak sanggup untuk membuat kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, tapi kemudian mencoba memunculkan konflik gitu ya antar masyarakat atas nama seksualitas, dan itu merugikan terutama sekali adalah kaum perempuan, karena kita tahu bahwa perempuan dan tubuh perempuan terutama seksualitasnya itu selalu dijadikan sebagai semacam objek atau dikambing hitamkan gitu atas rusaknya moral negara gitu. Jadi di sini sangat rentan gitu ya perempuan menjadi korban. Kita tahu bahwa setiap perisakan ya digerebek, ketika kemudian dicurigai melakukan perzinahan gitu, itu perempuan yang lebih banyak menjadi korban. Lalu kemudian terkait dengan kontrasepsi gitu. Jadi ketika mengkampanyekan terkait dengan kontrasepsi, memperkenalkan terhadap keluarga kita, teman kita, atau anak kita, itu bisa dipidana. Pertama-tama begini, alat kontrasepsi uh, itu adalah alat untuk kita pengaman. Lalu kemudian itu berkaitan dengan kesehatan reproduksi kita, baik laki-laki ataupun perempuan, gitu. Semua manusia. Nah, itu bukan hal yang tabu gitu untuk mempelajari itu. Bahkan kalau pengalaman saya di sekolah, mungkin SMP atau SMA ya, itu bahkan sudah diperkenalkan dengan ini loh alat kontrasepsi, ini loh bagian tubuh kita gitu. Dan itu suatu hal yang wajar gitu sebagai pengetahuan, dan justru sangat penting bagi anak-anak kita untuk mengenal apa itu pendidikan seks ya, pendidikan seks di usia dini gitu. Supaya tahu konsekuensinya dan tahu bahwa itu berpengaruh bagi kesehatan reproduksinya. Itu kan hal yang penting dan itu pengetahuan. Kalau kemudian itu tidak boleh disebarluaskan, maka teman-teman aktivis yang fokus pada kesehatan reproduksi itu yang bermasalah, termasuk ketika kemudian kita dianggap menghina hakim dalam ruang persidangan.
Kita sering banget ya ketika kemudian punya kasus di PHI gitu kan, kita masuk rame-rame, ingat nggak yang PP 78 itu, kita berdiri teriak gitu ketika kemudian ada sesuatu dari pihak lawan atau pengacara lawan yang menurut kita tidak benar gitu. Terus kemudian ketika hakim atau pihak jaksa itu menurut kita nggak adil gitu ya, kita melakukan protes gitu. Kita beramai-ramai masuk ke dalam ruang persidangan untuk kemudian mendukung teman kita. Juga kasus-kasus hukum perburuan yang lain gitu. Kita memberikan dukungan di dalam sidang kan gitu. Kita melakukan protes ketika kita merasa diperlakukan tidak adil dalam ruang persidangan. Nah, itu bisa dikenakan pidana. Nah, ini kan negara ini pada akhirnya menjadi hukum negara, hukumnya itu menjadi hukum kekuasaan gitu. Jadi siapa yang berkuasa ya dia bisa menggunakan RKUHP ini kalau kemudian disahkan pasal-pasal bermasalah ini untuk mengkriminalisasi gitu. Dan ini bermasalah sekali. Gitu sih. Jadi kalaupun kemudian kita melakukan aksi, kita sih pengennya aksi ini ya sampai malam gitu, melewati jam malam. Terus kemudian kita bertahan. Intinya kita melakukan aksi bertahan. Dan saya rasa gerakan buruh punya pengalaman panjang gitu ya dengan aksi bertahan, menutup jalan tol, menduduki pusat-pusat kekuasaan gitu. Dan kita tahu bahwa itu sangat sangat berharga, maksudnya sangat berharga, efektif gitu dalam melakukan perlawanan-perlawanan. Nah, ini kita coba untuk aksi bertahan. Jadi kita menyerukan gitu kepada masyarakat gitu, baik pelajar, mahasiswa, teman-teman buruh, tani gitu untuk bergabung. Karena apa? Karena semua bisa kena gitu. Media juga bisa kena, bos. Apalagi kita media komunitas gitu ya. Terdaftar di Dewan Pers saja enggak gitu kan. Yang jurnalis yang udah jelas medianya perusahaannya terdaftar gitu secara resmi berbadan hukum itu saja bisa kena, apalagi kita yang media komunitas yang modelnya mungkin ini ya kartu pers gitu, kartu pers mana gitu, oh ini serikat KSPI, oh kita dari KPBI gitu, oh ya mana terdaftar enggak badan hukumnya, oh kita terdaftar sebagai notaris, ya itu sebagai serikat kan medianya enggak gitu. Nah itu bisa bermasalah. Ya, kalau kita mau nuntut upah, kita unjuk rasa, kita mogok. Kalau kemudian kita unjuk rasa nggak dikasih surat izin, terus kemudian kita aksi dan dikriminalkan, nah itu kan menghambat gitu. Jadi masa iya kita mau aksi butuh surat izin dari kepolisian. Dalam sejarahnya kepolisian itu paling males ngasih surat izin gitu. Nah, paling males ngasih surat apa itu namanya tanda terima gitu. Kalaupun tanda terima itu tanda terima kita, atau kemudian dia pengennya itu 2 minggu sebelum, 3 minggu sebelum. Lah di PHK-nya sekarang kok. Atau kasus misalkan dikriminalkan oleh perusahaan, diintimidasi, itu kan sekarang. Terus kemudian kita nggak bisa langsung mogok kan jadinya, atau kemudian aksi unjuk rasa gitu. Nah, unjuk rasa itu penting karena unjuk rasa itu adalah bagian dari pendidikan politik pertama. Terus yang kedua itu partisipasi langsung buruh gitu ya, belajar untuk melawan. Buruh itu paling seneng aksi, kenapa? Di situ bebas berekspresi. Nah kalau kebebasan berekspresinya itu nggak ada, lu mau marah sama siapa gitu? Marah di rumah gitu kan, depan tembok gitu. Itu maki-maki apa ngata-ngatain bos atau ngata-ngatain presiden di kamar mandi sendiri atau di rumah sendiri, jangan-jangan juga kena gitu. Hati-hati, ada CCTV dong. Atau ada saksi lewat gitu.